memutuskan untuk bisnis kuliner? Ya, Maksudnya ada misi apa sih sebenarnya? ya, yang pertama kan saya merasa dunia entertain itu kan entertainment itu nggak selamanya. Sebelum saya bisnis out, saya ada beberapa bisnis luar juga. Suaranya gedein dikit. Oke, ada bisnis luar juga, tapi sepertinya karena saya sebelumnya kan suka banget dengan roti apapun itu pasti saya beli. Setiap kali saya belanja dengan keluarga saya dulu kasih syuting, kalau misal udah malam, tengah malam itu kan saya nggak makan nasi, jadi udah pasti saya suka banget dengan roti. Nah kebetulan sepupu saya ini ada ide, kenapa kita buka bakery aja, kalau Nomedin mungkin suka gitu kan, kecuali kalau saya nggak suka beda cerita, mungkin saya nggak tahu tes ya, saya nggak tahu sampai gimana, tapi saya suka banget ini sama roti. Kita akhirnya berkumpul, kita berembuk, kita meeting, dan saya coba satu persatu dari varian banyak, kita punya varian berapa? Ada 10 varian. Di antara 10 varian sampai satu varian yang nggak kenal lidah, kita langsung ngomong ke chefnya, Pak ini begini, sampai sedetail itunya. Karena saya ada pecinta roti sejati kalau saya pribadi. Dan itu kita rebuk kurang lebih selama hampir 2 bulan lamanya, sampai benar-benar rasa varian yang saya inginkan tuh pas dengan semuanya. Dan saya juga panggil teman-teman untuk tester. Ternyata teman-teman alhamdulillah antusias, excited sekali. Nah, ini yang saya mau gitu. Dan akhirnya saya sama sepupu saya untuk buka perusahaan ini, yang pertama ya mempererat silaturahmi. Kadang kan bukan orang lain, kalau orang lain mungkin saya tidak seperti ini ya, mungkin endorse, ini enggak. Ini adalah perusahaan keluarga, sepupu saya kandung, jadi alangkah baiknya kalau satu perusahaan kita bareng. Nanti hasilnya insya Allah seperti yang saya bilang tadi, kita kasih bagi orang yang membutuhkan. Berarti turun tangan langsung nggak dari mulai konsep akhirnya bikin seperti ini? Turun tangan langsung? Iya, saya sampai ke dapur? Iya, saya sampai ke dapur. Ya harus Mbak. Saya ngelihat cara pembuatan dari nol sampai dengan benar-benar dari ada isinya, ada varian banyak macam-macamnya. Jadi memang saya harus terjun dan memang saya harus mencicipi yang saya bilang tadi langsung. Jadi kita nggak bisa asal-asal buka. Toh nanti yang merasakan kan masyarakat sendiri, teman-teman semua. Kalau nggak enak bagaimana? Kita nggak bisa maju. Persaingan di dunia bakery dan roti itu kan banyak di Indonesia. Mungkin lu ada strategi promosinya nggak sih untuk meningkatkan bisnis? Kalau strategi promosi udah jelas dijual saya sendiri gitu ya, karena saya bilang tadi saya cinta roti. Ada beberapa yang memang harus saya terjun. Mungkin nanti ke depannya kita kan ada penjual roti pakai motor, roti keliling gitu ya. Mungkin saya sekali-sekali akan terjun untuk menjual itu, ketemu dengan masyarakat langsung, saya mungkin wawancara langsung. Mungkin sedikit terkejut ya kali ya kalau saya yang langsung jual, mungkin mereka ngelihat saya di televisi, jadi kok jadi pedagang roti. Nah, roti ini roti saya pribadi, jadi saya akan melakukan itu. Mungkin one day pasti akan ke situ. Targetnya ya sebanyak-banyaknya. Targetnya saya bilang, target ini bukan hanya untuk habis di saya, habis di anak saya, habis cucu cicit juga akan merasakan itu sampai nanti kita udah nggak ada, ini akan tetap berdiri. Itu akan membuat kita sangat bangga sekali. Jadi ini kan ngambil chef sendiri, kualifikasi yang di standar yang belum memilih chef itu seperti apa? Terus bakery out ini apa ciri khasnya? Oke, ciri khasnya tadi saya bilang dari motonya udah tahu ya, moto kita berkah dalam setiap gigitan. Ya, itu mungkin yang tidak ada di bakery lain mungkin ya. Saya sampai saat ini belum menemukan itu. Setiap orang menggigit aja itu 10% sudah berpahala dari kita. Karena kewajiban kita, uang kita itu bukan uang kita seutuhnya. Ada 10% hak orang itu yang harus kita kasih. Itu keberkahan mungkin dalam bentuk segi dari penjualan kita yang memang harus kita lakukan itu. Sunnah Rasulullah kan juga begitu kan. Kita mau nyawa banyak kalau kita tidak bisa membantu dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk orang yang membutuhkan, saya rasa itu nol semuanya.
Dari segi chef, mungkin saya ada kayak guru saya atau Edo, silakan menjawab. Chef, Standar chef yang diambil untuk Afro, kenapa milih dia chefnya? Standar chefnya yang pertama sih jelas mampu dari sisi skill, karena itu kan pekerjaan tangan ya kan, dari mulai membentuk, mengisi, akuratnya itu sehingga adonan semua itu kan menggunakan soft skill. Nah, kita mencari kualifikasi yang bisa berapa banyak membuat dalam satu hari. Alhamdulillah kualifikasinya udah masuk. Kalau saya sendiri selain dari kualifikasi skill tadi, itu adalah dari mental bekerjanya, harus semangat, jujur, pertama itu jujur, semangat, dan pantang mengeluh dari saya. Mungkin itu aja. Oke. Mas Medi, udah. mungkin kalau nama Auf apa sih artinya? Auf, ya, Auf itu diambil dari nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, tapi kita ambil Aufnya lalu kita satu-satu kita isi dengan kata-kata amanah, haknya amanah, punya ukhuwah, dan fisabilillah. Itu sebagai moto kami lah, nama adalah doa gitu. Jadi kami ingin nama kami itu ada dalam diri kami, semangat bersahabat juga. Maksudnya kan jadi ketemu lagi sama abang yang ya sempat nggak lama nggak ketemu, sibuk kan. Akhirnya sekarang kan dipersatukan lagi. Ya alhamdulillah semoga bisa berlanjut sampai nanti kita punya keturunan yang jauh. Mas Medi gimana? Bagi waktu antara kesibukan dan bisnis seperti apa? Bagi waktunya udah biasa, maksudnya artinya saya kan tidak terlibat di stripping, saya cuma di FTV karena saya tidak ngambil stripping. Memang saya luangkan waktu yang pertama untuk keluarga saya, karena anak saya sangat dekat dengan saya nggak bisa jauh-jauh, anak saya juga nggak bisa jauh. Setiap kali saya syuting keluar kota, kalau tidak saya nggak pulang, karena dia sakit. Itu yang membuat saya akhirnya kenapa nggak ngambil stripping, ya memang saya ada bisnis di luar gitu, kayak parfum, dan saya bergerak di dunia entertain, gak cuma sinetron, saya nyanyi juga, saya nge-DJ juga. Jadi saya rasa bisa berbagi waktu itu sangat apa ya, sangat membuat saya merasa saya berguna bagi keluarga saya. Jadi gitu. Untuk membagi waktunya ya untuk sekarang ini masih aman lah, insya Allah aman. Tapi sebelumnya pernah ada ini juga nggak sih Mas, pengalaman di bidang usaha, artinya akhirnya tergerak untuk ya, bisnis seperti ini gitu? Sebelumnya saya dulu 2007 saya punya restoran ya. Karena pengalaman saya tidak stay di tempat, jadi banyak kebocoran yang terjadi, kayak uang suka nggak balik, kayak kita belanja terus tapi pengeluaran terus, margin kita nggak dapat. Itu yang membuat saya nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Lama itu, dan akhirnya saya berkecimpung dunia. Saya punya brand sendiri Double M parfum, kerjasama dengan teman saya hobi parfum. Nah, sekarang berjalan, alhamdulillah. Teman-teman artis yang lain juga langganannya di saya sekarang. Ada juga rezeki, alhamdulillah. Karena saya yang tadi saya bilang saya suka roti, sepupu saya ngajak saya, ayo ide saya yang udah pernah saya jalanin, saya tuangkan, ternyata alhamdulillah menemui kata mufakat. Kita berjalan, semuanya jelas. Ya kita saudara, tapi kontrak juga jelas. Semuanya kita kontrak, kita bukti, karena kalau nggak kontrak ini otomatis kedepannya kan kayak jadi main-main. Kalau misalnya kita kontrak, otomatis kita punya tanggung jawab. Ingat, ini perusahaan saya, perusahaan keluarga artinya. Kalau misalnya kita terlalu bersantai, kita tidak bisa memfokuskan diri untuk di sini, nggak usah. Nah, kenapa saya orangnya gini? Tidak hanya untuk ujung-ujungnya udah ya, ujungnya duit ya, bukan. Saya senang berbisnis. Saya senang melihat sepupu saya masih jauh di bawah saya ini. Mereka mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali untuk berbisnis. Yuk kita bareng-bareng, bukan berarti saya lebih pintar dari mereka, bukan. Ide yang saya tuangkan ke mereka, mungkin mereka sedikit bisa meresapi apa yang sudah saya lakukan. Ini begini nanti akan seperti ini begini akan seperti ini. Mungkin mereka sedikit banyaknya banyak belajar juga dari saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.